Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di sekolah Minggu, kali ini sama Kak Dewi. Apa kabar adik-adik? Sehat? Luar biasa? Puji Tuhan, semoga kita selalu sehat dan selalu semangat belajar, bermain, dan melakukan seluruh aktivitas kita di rumah bersama papa, mama, dan segenap keluarga, ya. Nah, sebelum mulai sekolah minggu, Kak Dewi mau tanya dulu nih. Sudah pada mandi dong? Sudah? Bagus. Kalau sarapan udah belum? Udah? Nah, itu juga bagus. Berarti nanti bakal semangat nyanyinya ya. Nah, kalau berdoa, siapa tadi pagi begitu bangun tidur langsung berdoa mengucap syukur untuk hari yang baru yang sudah Tuhan kasih buat kita? Ayo siapa? Keren, kalau sudah berdoa bangun tidur hari ini, keren banget ya. Yang masih lupa, jangan lupa besok ingat berdoa ya. Ingat mengucap syukur pada Tuhan. Oke? Oke. Sebentar lagi kita mau mulai sekolah minggu, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Senang sekali hari Minggu boleh datang lagi. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan keselamatan kami daripada Tuhan. Saat ini, sertailah kami dalam ibadah sekolah minggu. Kami mau menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bernyanyi lagu Semesta Bernyanyi. Halo adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Apa kabarnya? Sehat ya? Iya. Kira-kira udah berapa lama ya kita nggak gereja ya? Di gereja besar, di gereja sekolah minggu. Coba dulu ingat-ingat.
Oh, udah lama ya. Hampir 7 minggu lah. Iya. Adik-adik, udah siap nggak mau dengarkan firman Tuhan? Masih ingat nggak siapa yang berkhotbah hari ini? Oke, berarti semua tahu ya. Terus, semua udah pada mandi belum? Ayo, siapa yang belum mandi? Mandi dulu dong. Walau di rumah kita beribadah, harus mandi dulu. Ya, pakaiannya yang rapi, duduk manis. Oke. Udah siap beribadah? Tadi kan udah bernyanyi kan? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami anak-anak sekolah minggu hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Ya adik-adik, hari ini Minggu tanggal berapa? Iya. Bukan berarti kalau udah lama di rumah nggak jadi lupa tanggal loh ya. Tanggal 3 Mei 2020. Minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Minggu apa? Jubilate. Artinya bersorak-sorak bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorak bagi Allah, hai seluruh bumi. Ya, adik-adik kita buka Alkitab kita yuk. Semua bawa Alkitab kan? Ayo yang belum bawa Alkitab, ayo ambil Alkitabnya di lemari. Di mana disimpan? Sudah? Ayo, yang sudah kelas 1 atau horong 2, horong 3 udah boleh baca Alkitabnya ya. Kalau yang masih kecil dibacain mamanya, papanya. Oke, Amang Pendeta akan baca firman Tuhan hari ini untuk adik-adik sekalian. Dengar baik-baik ya. Oke, Pak Pendeta yang baca, kamu membaca Alkitabmu dalam hatimu atau kalau dibaca pelan-pelan saja. Markus 4, Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ayo. Iya benar, perjanjian baru. Demikian firman Tuhan, angin ribut diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tadi jelas nggak Pak Pendeta bacanya? Nah, jelas ya. Nah, Pak Pendeta mau ngasih keterangannya adik-adik. Coba adik-adik. Siapa di sini adik-adik yang pernah takut? Tahu nggak takut? Kalau dibilang takut itu sesuatu yang membuat dirinya tidak bisa tenang. Nah,
tidak bisa tenang. Adik-adik pernah mengalami takut gak? Takut, ketakutan. Ayo. Kenapa sih takut? Pak Pendeta tahu ini kenapa adik-adik takut. Takut karena ayo dimarahin papa mama kan? Karena nakal. Ayo siapa yang nakal? Siapa yang nakal? Karena mencuri uang papa mama, berbohong, tidak mengerjakan PR, pekerjaan rumah atau pekerjaan sekolahnya walaupun di rumah. Ayo nggak pernah mandi, malas. Iya kan? Siapa yang nggak pernah mandi? Selama di rumah siapa yang mandinya cuma sekali sehari? Ayo. Atau kadang-kadang nggak pernah mandi lagi, besoknya didouble jadi 2 kali mandi. Oke. Siapa yang malas makan? Nah, satu lagi. Siapa yang takut gelap? Ayo. Kalau tiba-tiba padam listrik langsung menjerit-jerit papa, mama gitu. Siapa? Oke, berarti adik-adik semua yang mendengarkan khotbah Bapak Pendeta, semua kita pernah takut, ya, pernah takut. Kalau orang yang takut itu, pasti khawatir, pasti dia menjerit-jerit, pasti berteriak kalau dia takut dalam kegelapan dan sebagainya. Nah, adik-adik, khotbah kita hari ini, minggu ini, ketika murid-murid Yesus itu takut. Tapi takutnya nggak seperti takut orang adik-adik. Mereka takut ketika mereka bersama Tuhan Yesus dan ketika ada gelombang yang begitu besar, yang begitu dahsyat hendak menenggelamkan kapal mereka. Walau mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka takut juga loh adik-adik. Ternyata murid-muridnya belum begitu percaya kepada Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan mereka adik-adik. Ya. Dan ketika datang air hendak menenggelamkan kapal mereka, lalu mereka berteriak, mereka gelisah. Padahal Tuhan Yesus sedang tertidur di perahu tersebut. Coba bayangkan, Yesus bisa tenang tertidur, murid-muridnya malah gelisah teriak-teriak. Adik-adik, kadang-kadang seperti itu kan? Kalau takut gelap, takut ada apa-apa, papa mamanya udah tertidur lelap, adik-adik yang teriak-teriak membangunkan papa mamanya. Nah, mereka teriak, Tuhan Yesus tolong kita, tolong kami, tolong perahu kita mau tenggelam. Lalu Yesus dengan tenang mengatakan, kenapa kamu gelisah, kenapa kamu teriak-teriak, apa kamu tidak percaya sama saya? Kenapa kamu tidak bisa tenang? Nah, di sini adik-adik yang perlu Pak Pendeta terangin. Kadang-kadang banyak orang berdoa sama Tuhan, tapi tidak percaya Tuhan itu bisa memberikan sesuatu yang baik dalam dirinya. Kadang-kadang dia percaya berdoa sama Tuhan, tapi dalam hatinya nggak percaya Tuhan itu bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Jangan-jangan adik-adik seperti itu kali ya? Bukan ya? Oh bukan. Mudah-mudahan tidak ya. Lalu Yesus bangun. Ketika Yesus bangun, dia menghardik badai yang begitu dahsyat dan semua tenang. Coba bayangkan. Yesus memperlihatkan kekuatannya yang ajaib ketika ada orang memanggilnya. Nah, ketika murid-muridnya datang memanggil Yesus, dan Yesus bisa menetramkan semua badai itu dengan tenang kembali. Kita mau diingatkan gini adik-adik, kalau kamu gelisah, kamu khawatir, yang kita lakukan apa? Panggil nama Tuhan, panggil nama Yesus, berdoa, memohon supaya hati kita ditenangkan. Nah, jangan-jangan kita nggak pernah melakukan begitu adik-adik. Bukan ya? Oh, tetap berdoa ya. Walau kita sedang mengalami krisis Corona ini,
tapi nggak bisa lupa berdoa. Walaupun kita nggak bisa sekolah bertemu teman-teman, tapi kita tidak lupa untuk berdoa supaya apa yang terjadi sekarang cepat berlalu. Adik-adik mau bikin sekolah kan? Mau ketemu teman-teman kan? Bukan adik-adik aja yang seperti itu. Pak Pendeta juga pingin, udah rindu nih. Mau bertemu dengan jemaat di gereja, bertemu dengan adik-adik. Iya, mau berkhotbah sama adik-adik di gereja. Kangen nggak? Nah, oleh karena itu, percayalah sama Tuhan. Hidup kita terus ditemani Tuhan, dilindungi Tuhan. Makanya orang yang dilindungi Tuhan itu, yang disertai Tuhan itu, yang dia lakukan harus hatinya bersenang, bersukacita, bersorak-sorai. Kalau kamu ditemani Tuhan sampai hari ini, terhindar dari virus corona ini, selalulah bersorak-sorai kepada Tuhan. Setuju ya? Nah, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Ya, kalaupun kita nggak jumpa bertatapan mata dengan Pak Pendeta, tapi hati kita selalu bertemu di dalam kasih dengan Tuhan. Nah, selamat melakukan firman Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mari kita akhiri khotbah hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi rema buat hati kami, buat iman kami, dan adik-adik kami boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati Papa Mama, berkati kakak abang, berkati keluarga kami semuanya, berikan kami kesehatan, terlebih ketika kami boleh melewati masa yang penuh kesulitan ini menjadi sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kasih-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan memberkati. Semangat. Wah, terima kasih Amang Pendeta Osator untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Adik-adik, tema hari ini adalah Wow, Tuhanku hebat. Ayatnya dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Apa yang kita pelajari? Pertama, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. 2, mari berdoa saat kita takut dan cemas agar Tuhan memberi ketenangan. 3, mari selalu bersyukur dan memuji Tuhan yang melindungi kita saat kita takut. Sekarang, yuk kita nyanyi lagi. Judulnya With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi udah berdoa.
sudah menyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk apa ya? Betul, kita mau mengerjakan aktivitas sekolah minggu. Yuk, kita siapin alat-alatnya dan kerjakan yang paling baik ya, yang bagus, yang rapi ya. Nanti hasil karya adik-adik jangan lupa difoto. Adik-adik foto ya sama hasil karyanya. Lalu nanti minta tolong sama papa atau mama untuk bisa sharingkan foto adik-adik di grup WA kelas sekolah minggu. Oke, semangat mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Halo adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitas hari ini adalah menggambar sebuah perahu dan isinya. Apa saja sih bahan yang perlu disiapkan? Yang pertama, 1 lembar kertas gambar A3 atau kertas HVS. 2, pensil, penghapus, dan pulpen. 3, pensil warna atau krayon atau spidol warna-warni. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, setelah menyiapkan bahan, kita diminta untuk membuat gambar 1 buah kapal lengkap dengan tiang dan benderanya, 1 buah matahari, 1 buah awan dengan petir, 1 gambar orang dengan muka yang sedih, dan 2 gambar orang dengan muka tersenyum. Setelah selesai digambar, adik-adik diminta untuk mewarnai gambar-gambar tersebut. Lalu, kita diminta menuliskan 2 cerita pengalaman kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita ketika sedang takut atau khawatir. Misalnya, mukjizat Tuhan di dalam hidupku, 2. Kamu bisa tuliskan, Tuhan menghilangkan rasa takutku dan membuat aku berani saat aku berada di ruangan yang sangat gelap. Nah, itu bisa jadi contohnya. Kemudian coba dipikir lagi, apalagi ya yang membuat kamu khawatir, takut, atau cemas? Nah, adik-adik, kalau dilihat dari contohnya, di situ adik-adik bisa lihat tuh, ada perahu dan ada orang-orangnya. Nah, di situ juga ada awan petir dan juga ada matahari. Di gambar ini artinya adalah di sebelah kiri ada awan gelap dan juga petir. Itu kondisi di mana kita takut dan juga kita khawatir terhadap mungkin hal-hal yang membuat kita takut atau membuat kita cemas. Seperti tadi, berada di ruangan gelap. Kemudian, gambar di sebelah kanan adalah gambar 2 orang. Nah, itu 1 orang itu adalah gambar ceritanya ya, gambar Tuhan Yesus. Dan 1 lagi gambar adik-adik yang tangannya dipegang oleh Tuhan Yesus. Di situ tidak ada lagi awan gelap, tapi sudah berganti menjadi cahaya matahari yang terang. Itu artinya ketika adik-adik berada bersama Tuhan Yesus, maka hati adik-adik tidak lagi takut, tapi bisa jadi lebih tenang. Seperti itu adik-adik. Kalau sudah selesai digambar, jangan lupa ya, nanti di-share atau dikirim di grup kelas masing-masing. Jangan lupa juga tuliskan nama, marga, boru, kelas, judul gambar, yaitu temanya, Tuhanku Hebat. Dan ayatnya, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Jangan lupa ya adik-adik, dikirim dan di-share di grupnya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.